Halo, kembali lagi bersama saya Abram Metan di podcast Kenapa Rupanya. Masih di segmen Tuna Hukum, di mana saya akan menjawab pertanyaan tentang hukum yang mungkin absurd, tapi sebenarnya tetap mengandung jawaban yang logis di dalamnya. Di episode kali ini, kita akan menjawab pertanyaan apakah sah melakukan jual beli dengan orang mabok? Jual beli berdasarkan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Lanjut di pasal 1458 disebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya. Meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Loh Bram, itu dari pengertian kayaknya sah-sah aja. Tunggu dulu, karena jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian, maka untuk syarat sahnya jual beli, kita merujuk juga pada syarat sahnya perjanjian yang terdapat di dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu 1. Adanya kesepakatan antara para pihak, 2. Kecakapan para pihak, 3. Adanya suatu hal tertentu, dan 4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Nah, yang kita bahas di sini bukan syarat keempat, tapi syarat kedua, yaitu kecakapan para pihak. Apa itu artinya? Artinya setiap orang yang membuat perjanjian itu harus cakap, yaitu setiap orang yang sudah dewasa atau akil balik, dan sehat secara akal dan pikirannya. Itu diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata. Ada lagi keadaan yang lain yang berkaitan dengan syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, yaitu orang yang dianggap tidak cakap jika ia dalam keadaan tidak mampu secara faktual. Apa itu tidak mampu secara faktual? Yang termasuk dalam keadaan tidak mampu secara faktual itu misalnya adalah orang-orang yang terhipnotis atau berada di bawah pengaruh narkotika. Artinya, mereka tidak sadar dalam tindakan yang mereka perbuat. Nah, orang mabok juga termasuk dalam keadaan tidak mampu secara faktual ini. Bagaimana jika memang terbukti ada pihak yang mabok? Nah, jika kita balik ke syarat tadi, syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif. Akibatnya jika tidak terpenuhi adalah perjanjian tersebut bisa dibatalkan atau voidable. Kalau syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif. Akibatnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum atau null and void. Apa perbedaan bisa dibatalkan dan batal demi hukum? Bisa dibatalkan karena harus ada salah satu pihak yang meminta pembatalan atas perjanjian melalui putusan pengadilan. Nah, selama belum dibatalkan oleh hakim, maka perjanjian itu masih dianggap sah dan tetap mengikat kedua belah pihak. Sedangkan batal demi hukum itu berarti perjanjiannya tidak pernah dianggap ada karena dia udah otomatis batal demi hukum, tidak harus dimintakan untuk dibatalkan lagi. Jadi kesimpulannya, jika Anda melakukan jual beli dengan orang mabok, ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu tidak cakap karena ada pihak yang mengalami ketidakmampuan faktual. Namun, perjanjian jual beli kalian tidak otomatis batal. Tapi jika ada pihak, baik kalian maupun orang mabok tersebut ingin meminta agar jual beli dibatalkan, dalam hal ini harus dimintakan dan harus bisa dibuktikan di muka hakim. Jika hakim memutus untuk membatalkan jual beli ini, barulah sejak pembatalan oleh hakim tersebut, jual beli kalian tidak mempunyai kekuatan hukum. Kira-kira seperti itu, jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya tidak lebih dari seorang tuna hukum. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan jika kalian ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui Instagram saya @abrametan_. Dan udah sih itu aja. See you in the next episode. Dadah.